wanita itu adalah musyrik. Dia mempersekutukan Allah. Walau a'jabatkum, walaupun wanita itu adalah seorang yang cantik, menarik, menawan, seksi, banyak sawitnya, ataupun dia pemain film, ataupun dia Ayu Ting Ting, ataupun dia Dewi Persik, atau dia Agnes Monica. Kalau dia musyrik, jangan untuk orang laki-laki menikahi itu. Tapi kalau dia Islam, nggak apa-apa. Tapi dia buka jilbab, Ustaz, masih Islam, nggak apa-apa, masih Islam. Tapi kalau tidak Islam, no. Kenapa? Karena agama ini adalah pondasi hidup. Makanya orang kalau misalnya udah beda agama itu kalau disentuh emosi sedikit bisa cepat perang. Kita tidak asing mendengar misalnya ada perkumpulan orang Batak Kristen melawan orang Melayu Islam. Padahal yang kelahi kadang cuma anak muda, dibawa-bawa nama agama sehingga satu kampung tawuran dengan kampung. Apalagi kalau istrinya Kristen, suaminya Islam, itu biasanya nggak bisa tahan. Nanti misalnya kalau suami mau makan, mau minum, baca apa? Bismillah. Si istri kalau mau makan, mau minum, baca apa? Atas nama Bapa di surga. Lalu belum makan saja sudah mulai debat. Tidak ada Bapak di surga. Yang ada Bapak itu saya. Saya kepala keluarga di sini. Wah, si istri pun mulai ego membela agama. Tidak, yang ada di kami adalah Bapa di surga. Mulailah perkelahian, mulailah perdebatan, rapuhlah rumah tangga, akhirnya timbul perpisahan. Inilah yang kita bahas sebentar. Kenapa retak rumah tangga di dalam kehidupan kita ini? Itu nomor satu tuh. Dan nomor satu ini adalah fondasi penting. Tidak mungkin kalau misalnya istri kita ajak umroh, padahal dia itu Hindu. Nggak mungkin istri kita kalau kita ajak haji. Saya ini haji sama dengan Pak Polta dan istrinya tahun 2024 kemarin, Pak. Kami baru pulang haji, jadinya kami ini haji tahun tinggi. Bukan hanya mobil aja tahun tinggi, tapi kami hajinya juga tahun tinggi. Barusan soalnya tahun paling tinggi lagi. Jadi kalau mau manggil Pak Haji Polta tahun tinggi. Haji Husnul tahun tinggi. Besok kalau udah 10 tahun baru tahunnya udah turun. Ya, nggak mungkin suami pergi ke Ka'bah ngajak istri tapi istrinya non muslim. Nanti kena di bandara Arab, ini gimana mau haji mau umroh tapi nggak Islam. Ya kan? Nggak bisa masuk antara mur dan baud. Dipaksakan pun nggak akan bisa. Kenapa? Keyakinan berbeda. Juga begitu. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Wala abdun musyrikun khairun min musyrikatin walau a'jabat. Wala abdun mu'minun khairun min musyrikatin walau a'jabakum. Janganlah anak kita nanti misalnya terpengaruh ada anak wanita itu non muslim. Saya punya kawan itu, anaknya baru tamat S1 psikologi UIR. Kawan saya ini ustad, ngajar di Min 3. Mana Min 3? Sini ya. Ustad dia, Hori. Istrinya juga ustazah. Anak laki-lakinya nomor 1
pacaran sama non-muslim. Bingung. Kalau saya mah beda pendapat, bukan beda keyakinan. Kalau misalnya dekat sama wanita non-muslim, dekat ya, nggak apa-apa. Mudah-mudahan dia pindah ke Islam, ya kan? Dengan apa? Dengan akhlak kita yang menonjolkan kebaikan terus. Ini gaya saya. Tapi kalau ada yang nggak kuat, seperti ibunya, setiap kali datang cewek itu nggak pernah bermuka manis. Itu mungkin ya wajar-wajar saja, karena takut nanti anaknya pindah agama. Walau ajabat, walaupun wanita itu menarik, walau sebaik-baik wanita, tapi dia masih tidak la ilaha illallah, tunggulah dulu sampai dia la ilaha illallah. Sekarang kan sudah banyak orang masuk Islam. Kita sering nengok video orang Afrika kulit hitam dituntun asyhadu Allah ilaha illallah. Kita lihat video juga orang Amerika setelah kebakaran di Los Angeles dituntun asyhadu Allah ilaha illallah. Kenapa di sini misalnya umat Islamnya banyak yang baik-baik, kemudian ada anak kita milih yang perempuan yang non-muslim? Kan gitu logikanya. Sebanyak ini wanita, kecuali dia mau masuk pelan-pelan, nanti baru kita tuntun dengan tuntunan kita. Yang penting asyhadu Allah ilaha illallah. Dulu memang ada artis tuh. Siapa tuh? Jamil tuh artis dangdut. Hah? Saiful Jamil. Istrinya non-muslim. Pokoknya begitu. Nggak bisa akan sama, nggak bisa akur. Kenapa? Kalau mur sama baut itu dipasang, murnya longgar, nggak akan bisa pas. Spion itu kalau nggak motornya motor kita, nggak bisa masuk spion itu. Dipaksa-paksain nggak bisa. Karena ini ya rusak katanya. Bakal rusak nanti rumah tangga. Yakinlah saya. Karena pondasinya sudah beda. Beda sama adik saya, Pak, Bu. Saya punya adik, kami berlima. Adik saya nomor 4 itu perempuan. Semester 2 kuliah di UIR ekonomi. Kemudian kenalan sama orang Cina. Orang Cina ini non-muslim. Di rumahnya ada topekong. Ibunya non-muslim. Adiknya juga non-muslim. Tapi kenal sama adik saya, seketika itu dia mau disunat dan asyhadu alla ilaha illallah. Baru nikah. Jangan nikah dulu baru asyhadu. Nanti mainnya nggak sah. Ini serius. Pondasi yang pertama, rumah tangga yang aman dan selamat adalah keyakinan. Termasuk keyakinan ibu mau nonton film Indosiar, keyakinan bapak mau nonton Trans TV. Itu bisa jadi debat. Oh, satu keyakinannya ini, sedangkan keyakinan itu aja udah bikin ribut di rumah tangga, apalagi keyakinan yang murni. Nomor 2, kenapa banyak rumah tangga broken home? Apalagi di perkotaan Pekanbaru ini udah mulai-mulai. Adalah istri yang banyak lihat tetangga. Makanya iblis itu nyuruh anak buahnya. Hei anak buahku, kata iblis, pergilah di sebuah rumah tangga itu, cari ibu, istri maksudnya. Lalu bilang dan